Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau lihat beberapa catatan renungan yang Anda bagikan ya. Fokusnya satu sih, soal gimana caranya mengatasi kekhawatiran. Sumbernya ini dari refleksi singkat gitu ya, pagi, siang, sama malam. Yang semuanya berpusat di ayat kunci 1 Petrus 5 ayat 7. Nah, misi kita kali ini apa? Kita mau coba bedah perspektif unik soal kekhawatiran dari catatan ini. Jadi kekhawatiran itu katanya bukan cuma emosi pasif loh, tapi sesuatu yang perlu kita hadapi proaktif. Kita juga mau lihat langkah praktisnya. Oke, siap ya? Mari kita mulai. Ya, yang langsung kerasa beda di sini tuh cara sumber Anda ini ngebuka soal kekhawatiran ya. Renungan paginya itu nggak cuma bilang khawatir itu nggak enak, tapi disebutnya senjata serangan dari musuh. Konsep auman singanya ini juga menarik ya. Bukan auman beneran, tapi lebih kayak bisikan keraguan, ketakutan yang nyusup ke pikiran kita gitu. Nah, itu dia. Jadi kalau dianggap serangan, ya masuk akal dong kalau responsnya itu harus aktif ya kan? Mungkin malah kayak serangan balik gitu. Ini kelihatan dari kutipan ayatnya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Catatan Anda ini nekenin kata serahkanlah, bukan cuma ya udah lepasin aja. Tapi ini tindakan aktif, semacam lemparan balik. Tiap khawatir datang, wah ini serangan nih, harus cepet-cepet dilempar ke Tuhan. Lewat doa tentunya. Ya. Betul, dan ini langsung ngasih pertanyaan buat Anda renungkan nih. Khawatir spesifik apa sih yang rasanya kayak auman paling keras pagi ini? Pendekatan ini kayak ngedorong kita buat, identifikasi dulu musuhnya apa. Itu langkah awalnya. Oke, jadi udah kenalin serangannya, tapi apa ya yang bikin kita yakin buat lempar balik gitu? Nah, kayaknya renungan siang ini ngasih fondasinya nih. Dia ngacu ke bagian kedua ayat yang sama. Sebab ia yang memelihara kamu. Ini disajin bukan cuma harapan kosong lah, tapi sebagai jaminan yang kuat. Iya, bener banget. Kalau kita sambung ini, artinya pas kita lempar kekhawatiran itu bukan ke ruang hampa gitu aja. Anda diajak untuk menyerahkannya ke figur Bapak yang satu, peduli, dan dua, ini penting, sanggup nanganin beban itu. Kepercayaan sama pemeliharaannya inilah yang jadi modal berani buat ngelepasin. Jadi renungan ini secara nggak langsung nanya ke Anda, sebenarnya Anda percaya nggak sih Tuhan itu peduli sama detail-detail kecil hidup Anda? Soalnya ya itu kuncinya. Nah, ini nih bagian yang, menurut saya menarik banget. Renungan malamnya itu ngebahas tindakan melempar kekhawatiran ini sebagai sebuah pertukaran. Jadi bukan sekedar buang beban, tapi kita kasih beban kita, terus sebagai gantinya, kita diharapkan nerima damai sejahtera dari Tuhan. Ini kayaknya bukan solusi instan ya, tapi latihan iman yang perlu diulang-ulang terus. Yap, betul. Bahkan ada saran praktisnya loh di situ. Sebelum tidur, coba deh bikin daftar di kepala gitu, kekhawatiran buat besok apa aja nih. Terus, secara sadar, satu-satu, serahin daftar itu ke Tuhan. Tujuannya jelas banget, nuker daftar khawatir itu sama janji pemeliharaannya. Biar apa? Biar bisa tidur tenang. Jadi ini soal pilihan aktif. Milih percaya daripada ngebiarin khawatir muter-muter di kepala pas mau istirahat. Cukup tegas gitu ya. Soal kekhawatiran, dilihatnya sebagai serangan dari luar. Terus responsnya, bukan diam aja, tapi tindakan aktif. Melempar atau menyerahkan. Landasannya apa? Keyakinan kalau Tuhan itu memelihara. Dan hasil yang diharapkan itu pertukaran. Beban kita ditukar sama damai. Gitu ya kira-kira? Persis. Nah, ini mungkin bisa jadi satu pemikiran penutup nih buat Anda eksplorasi lebih lanjut. Materi ini kan fokus banget ya sama tindakan menyerahkan atau melempar beban khawatir. Pertanyaan kelanjutannya yang mungkin muncul gini, oke, setelah beban itu berhasil dilempar, gimana caranya Anda secara aktif memelihara atau menjaga rasa percaya dan damai yang udah diterima itu? Apalagi kan pasti nanti ketemu tantangan baru lagi atau serangan khawatir lain muncul besoknya. Nah, gimana tuh cara menjaganya? Ini bisa jadi bahan renungan Anda selanjutnya.